Halo, selamat datang di video introduction dari Financial Business Dashboard. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan cara menggunakan Financial Business Dashboard dalam waktu yang singkat. Jangan khawatir, pada bagian awal, Entrefine telah menyediakan link buat teman-teman agar dapat menyaksikan tutorial cara menggunakan dashboard di bagian watch tutorial atau dapat mencari frequently asked questions dalam bentuk video dan website serta memiliki kesempatan untuk join dalam small business community kami. Baiklah, saya akan langsung jelaskan terkait dengan cara menggunakan Financial Business Dashboard. Pertama-tama, kalian harus mengisi terlebih dahulu terkait dengan informasi umum dari bisnis Anda, terkait dengan channel penjualan, kategori biaya, target sales, variasi produk. Tentu yang paling penting adalah nama usaha Anda sendiri. Kemudian, setelah mengisi informasi umum, baru kita lanjutkan dengan mengisi nama-nama produk. Di sini telah saya isi produk-produk sepatu sebagai contoh, brand, gender, dan size. Adapun informasi variasi ini telah disesuaikan dari bisnis data yang telah kalian isi. Nah, selain itu juga tersedia kolom-kolom pengisian harga dan juga tanggal update nih. Nah, jadi fungsi tanggal update ini adalah kalau produk yang Anda jual itu produknya yang sama dengan produk sebelumnya, tetapi mengalami perubahan harga, maka tanggal update ini akan membaca. Misal contoh, Adidas Ultra Boost size 42 Black ini itu mengalami perubahan harga. Yang mana misalnya di sini kita katakan dengan modal yang masih sama, tetapi pada terhitung sejak bulan April tanggal 1 mengalami perubahan harga di bagian offline. Yang awalnya kalau offline itu 2 juta, ternyata turun nih harganya jadi 1.850.000. Hal ini menandakan bahwa perubahan harga terhitung sejak tanggal 1 April akan menyebabkan Adidas Ultra Boost itu akan terdeteksi harganya sebesar 1,85 juta. Tetapi untuk transaksi sebelum tanggal 1 April akan dihitung sebesar 2 juta rupiah jika terjadi penjualan di offline. Nah, itu sedikit cerita. Kalau misalnya teman-teman sudah mengisi di bagian bisnis data dan produk data, maka teman-teman langsung bisa menggunakan next level dashboard-nya dari Amplify. Baiklah, di sini bisa dilihat fitur-fiturnya yang sangat komprehensif, dan yang tak kalah menarik adalah juga memiliki fitur rekapan penjualan yang dapat diurutkan berdasarkan huruf ataupun kuantitas terbanyak atau kuantitas terendah. Kuantitas di sini maksudnya adalah kuantitas terjual ya guys. Nah, setelah itu kita coba dulu yuk bagaimana step pertama yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan fungsi dan fitur dari dashboard ini. Kita lihat ya guys, jadi contoh di sini ada progress tracker sebesar 64,02%, yang artinya penjualan bulan ini atau bulan April ini sudah mencapai 64,02% dari target kita, yang mana target penjualan sendiri sudah dinyatakan melalui bisnis data. Kita coba yuk untuk masuk input penjualan. Di sini saya sudah memasukkan beberapa input penjualan, tapi kita coba dulu ya, satu ya. Misalnya di tanggal 28 April, di sini saya menjual secara offline, yaitu naik Adidas Ultra Boost. Nah, sebanyak misalnya 10 unit nih. Teman-teman bisa lihat ya, kalau harga Adidas Ultra Boost pada tanggal 28 April ini udah harganya 1.850.000. Karena kita sudah mengisi di produk data sebelumnya bahwa per 1 April 2021 harga Adidas Ultra Boost sudah mengalami penurunan. Nah, setelah itu juga langsung muncul nih, kalau misalnya ada komisi. Karena kita menjual secara offline, yang mana ada fee dari channel offline. Nah, untuk fee atau komisi ini sendiri, itu diisi pada saat kita mengisi bisnis data. Jadi sudah ada persentasenya, yang telah kita set sedari awal. Balik lagi dalam input penjualan, jadi ketika kita sudah input penjualan, bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan di bagian progress tracker. Yang tadinya masih 60%, sekarang telah menyentuh 76%. Jadi, secara real time akan mendeteksi berapa peningkatan penjualan dan juga berapa peningkatan dari progress tracker yang telah kita targetkan sejak awal bulan. Nah, selain itu, di sini saya juga akan memberikan sedikit simulasi
terkait dengan mencatat biaya bisnis. Karena kan biasanya kalau kita jualan, kita juga mencatat biaya bisnis. Di sini sudah ada beberapa data, saya tambahkan terlebih dahulu, misalnya untuk bulan April. Jadi misalnya di sini saya ganti semuanya menjadi bulan April. Nah, artinya semua beban yang saya tambahkan akan secara otomatis juga bertambah di bagian penjumlahan beban. Selain itu juga ada catat pembayaran biaya vendor. Nah, di sini kita hitung 1 Mei ini sebagai April terlebih dahulu. Nah, maka secara otomatis juga akan menghitung nih nanti di bagian cash flow atau laporan arus kas. Jadi, bayangkan saja, hanya dengan rutin mencatat input penjualan, catat biaya bisnis, kita langsung lihat di income statement dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi penjualan selama bulan April, yakni tanggal 1 sampai dengan 30 April, yang mana bisa disesuaikan kembali, itu langsung muncul. Dan yang tak kalah menarik adalah penjualan bulan Maret akan menjadi patokan perbandingan peningkatan atau performa bisnis kita. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada expense composition untuk menunjukkan kita tuh paling banyak ngeluarin duit di bagian apa sih? Dan kita juga bisa membandingkan kalau bulan ini itu kita mengalami peningkatan atau penurunan dengan adanya sales trend. Jadi memang di bagian income statement ini sangat-sangat komprehensif dan yang tidak kalah menarik adalah teman-teman juga bisa menghitung dalam bentuk bulanan. Contoh di sini saya mulai periodenya adalah bulan Maret, maka grafiknya langsung menunjukkan di bulan Maret berapa sih terjualnya, di bulan April berapa sih. Dan teman-teman juga bisa melihat ya, di sini ada gap-nya seperti penjualan bersih dan laba bersih, jadi kelihatan ya kurang lebih berapa besar sih beban yang kita keluarkan setiap bulannya. Nah, dan yang terakhir yang nggak yang paling menarik juga ya sebenarnya yaitu adalah cash report. Jadi selain teman-teman mengetahui berapa banyak keuntungan yang kita peroleh dalam waktu tertentu, dalam waktu ini saya sesuaikan kembali misalnya menjadi 1 April sampai dengan 30 April. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini kita bisa ubah tanggal ya. Nah, dia langsung mengeluarkan di cash report kita berapa sih, yang mana akan didapatkan dari total penjualan dan juga total pengeluaran, sehingga semua perhitungannya sudah sangat-sangat menyesuaikan dengan segala macam transaksi yang telah kita lakukan. Nah, dan yang paling terakhir tentunya adalah perubahan dashboard. Jadi, dashboard ini menjadi rekapan yang paling mudah buat teman-teman lihat terkait dengan tren produk, produk apa yang paling laku, dari setiap variasi juga bisa didetailkan, dan juga top 3-nya. Nah, seperti itu ya kalau gambaran dari dashboard and Trifine. Pertama, kita cuma mulai dari input penjualan, mencatat biaya bisnis, dan juga mencatat biaya lainnya seperti pembayaran vendor, maka secara otomatis tidak hanya satu laporan saja, yakni income statement, tetapi juga akan works di arus kas dan dashboard yang tentunya memudahkan teman-teman untuk melihat bagaimana performa dari perusahaan teman-teman. Sekian video dari ini, semoga video ini mampu memberikan gambaran kepada teman-teman terkait cara menggunakan Financial Business Dashboard dari Entrefine. Sekian dan sampai jumpa.